Setiap klan atau keluarga di dunia Naruto memiliki kekhasan Kekkei Genkai mereka sendiri yang diwariskan melalui garis keturunan. Setiap Kekkei Genkai memberikan pengguna kekuatan yang unik dan keterampilan khusus yang tidak dimiliki oleh shinobi biasa. Kekkei Genkai adalah istilah yang digunakan dalam Naruto untuk menggambarkan kemampuan khusus yang diwariskan secara genetik dalam keluarga tertentu. Secara harfiah, Kekkei Genkai berarti kemampuan lahiriah atau kemampuan genetik. Kekkei Genkai muncul ketika dua elemen alam yang berbeda digabungkan dalam tubuh penggunanya, menghasilkan kemampuan yang unik dan tidak dapat ditemukan pada shinobi lain. Kekkei Genkai seringkali merupakan kombinasi dua elemen alam, meskipun ada beberapa yang menggunakan 3 elemen atau lebih. Berikut merupakan beberapa Kekkei Genkai yang terkuat di dalam dunia Naruto. Sebelum itu, gua admin 1, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe supaya video ini bisa ditonton oleh orang lain dan gua bisa move on dari mantan gua. Terima kasih. Oke, yang pertama, Rinnegan. Rinnegan dianggap sebagai Kekkei Genkai terkuat di dalam Naruto. Hanya segelintir individu yang dapat mengaktifkan Rinnegan dan kekuatannya sangat luar biasa. Rinnegan memberi pengguna kontrol atas segala bentuk cakra, termasuk elemen alam, dan memberikan akses ke berbagai macam teknik khusus seperti kemampuan menyerap dan kemampuan mengendalikan makhluk-makhluk seperti Jubi. Rinnegan memungkinkan pengguna untuk menyerap cakra, termasuk serangan musuh. Mereka juga dapat menyerap cakra dari serangan ninjutsu, menghancurkannya, dan menggunakannya untuk memperkuat diri sendiri. Pengguna Rinnegan dapat mengendalikan semua elemen alam, termasuk api, angin, air, tanah, dan petir. Mereka dapat menggunakan teknik-teknik yang berhubungan dengan elemen ini dengan kekuatan dan keterampilan mereka. Yang kedua, Sharingan. Sharingan adalah salah satu Kekkei Genkai yang paling terkenal di dalam Naruto. Iya, Kekkei Genkai ini digunakan oleh klan Uchiha. Sharingan memberikan pengguna kemampuan untuk membaca gerakan lawan, memprediksi serangan, dan memanipulasi ilusi melalui genjutsu. Sharingan juga dapat berevolusi menjadi Mangekyo Sharingan yang memberikan kemampuan unik kepada penggunanya, seperti Amaterasu dan Tsukuyomi. Dengan Sharingan, pengguna dapat memprediksi serangan lawan dengan akurasi yang tinggi. Mereka dapat melihat pola gerakan dan tanda-tanda sebelum serangan terjadi, memungkinkan mereka untuk menghindari atau memblokir dengan waktu yang tepat. Sharingan juga dapat memberikan kemampuan pengguna untuk menggunakan dan melawan genjutsu. Mereka dapat mengetahui kapan mereka terkena genjutsu dan menggunakan keterampilan mata mereka untuk memecahkan atau memanipulasi genjutsu yang digunakan oleh musuh. Selain itu, Sharingan juga dapat mengalami evolusi menjadi Mangekyo Sharingan. Melalui trauma emosional yang besar, Mangekyo Sharingan memberikan kemampuan yang lebih kuat, seperti teknik api, Amaterasu, dan genjutsu kuat lainnya seperti Tsukuyomi. Namun, pengguna Mangekyo Sharingan menghadapi resiko kehilangan penglihatan mereka secara bertahap. Klan-klan ini, maksudnya ninja-ninja yang terkenal menggunakan ini adalah dari klan Uchiha seperti Sasuke, Itachi, bahkan Madara. Yang ketiga, Byakugan. Byakugan adalah Kekkei Genkai klan Hyuga. Pengguna Byakugan ini memiliki penglihatan yang sangat tajam, termasuk kemampuan melihat cakra dengan jelas dan melihat titik lemah dalam tubuh manusia. Byakugan juga memungkinkan pengguna untuk melihat objek dan mengamati keadaan di sekitarnya dengan sudut pandang 360 derajat. Byakugan telah ada dalam klan Hyuga selama beberapa generasi. Kekuatan mata ini diwariskan secara turun-temurun dan hanya ada pada anggota klan Hyuga. Klan Hyuga sendiri merupakan salah satu keluarga terpandang di desa Konohagakure. Byakugan yang memungkinkan pengguna untuk melihat aliran cakra dalam tubuh manusia. Mereka dapat mengidentifikasi titik-titik cakra yang penting dan menghancurkannya untuk mengganggu aliran cakra musuh. Mereka menggunakan jurus totok seribunya. Dengan penglihatan dan analisis yang tajam, pengguna Byakugan dapat melihat titik lemah di dalam tubuh manusia. Mereka dapat menyerang titik-titik vital serta melumpuhkan anggota tubuh lawan dengan presisi yang tepat. Byakugan juga memiliki beberapa tingkatan dan evolusi ternyata. Dalam cerita, beberapa anggota klan Hyuga mampu mencapai kemampuan yang lebih tinggi seperti Tenseigan yang merupakan tertinggi dalam Byakugan. Byakugan memberikan pengguna kemampuan melihat dengan detail yang sangat luar biasa. Mereka dapat melihat objek dari kejauhan, mendeteksi perubahan kecil dalam cakra, dan mengamati gerakan yang sangat cepat. Salah satu momen yang paling ikonik dari penggunaan Byakugan
momen adalah ketika Hyuga melawan Kidomaru. Yang keempat yaitu Mokuton. Mokuton juga dikenal sebagai Wood Release atau jurus elemen kayu. Ini adalah Kekkei Genkai yang memungkinkan pengguna untuk mengendalikan elemen kayu. Kemampuan ini memungkinkan pengguna untuk menciptakan dan mengendalikan tumbuhan serta benda-benda lainnya yang terbuat dari kayu. Mokuton adalah kombinasi dari elemen tanah dan air. Mokuton diketahui dimiliki oleh klan Senju, klan terkenal yang menjadi cikal bakal desa Konohagakure. Pendiri desa yaitu Hashirama Senju adalah salah satu pengguna Mokuton yang paling terkenal. Kekuatan Mokuton memberikan klan Senju keunggulan dalam pertempuran dan konstruksi infrastruktur. Pengguna Mokuton dapat menciptakan tumbuhan secara instan. Mereka dapat membuat pohon besar, semak belukar, atau bahkan menumbuhkan tumbuhan yang lebih kecil seperti cabang dan ranting untuk digunakan dalam pertempuran atau taktik lainnya. Pengguna Mokuton juga memiliki kendali penuh atas tumbuhan dan benda-benda terkait kayu. Mereka dapat memanipulasi dan menggerakkan kayu dengan kehendak mereka, baik untuk menyerang maupun bertahan. Pengguna Mokuton juga dapat berinteraksi dan menyatu dengan lingkungan secara alami. Mereka dapat menyelinap melalui pohon, bersembunyi di dalam semak, atau menyamar sebagai bagian dari lingkungan hutan. Yang kelima yaitu Jinton, jurus legenda di Naruto. Jinton juga dikenal sebagai jurus elemen debu. Dalam bahasa Inggrisnya itu Dust Release. Ini adalah jenis Kekkei Genkai. Bukan, maksudnya ini adalah jenis Kekkei Tota yang langka di dalam Naruto. Kekkei Toka merupakan kombinasi 3 elemen alam yang berbeda. Jinton khususnya merupakan kombinasi dari elemen tanah atau doton, angin atau futon, dan api atau katon. Kemampuan Jinton memungkinkan pengguna untuk mengendalikan dan memanipulasi partikel debu yang sangat halus dan berbahaya. Partikel debu ini dapat diubah menjadi serangan yang sangat kuat dan menghancurkan apapun yang terkena dampaknya. Pengguna Jinton dapat mengubah partikel debu menjadi serangan berbahaya. Mereka dapat melepaskan debu yang sangat terkompresi atau bertekanan menjadi serangan berkekuatan tinggi yang dapat menghancurkan dan meluluh lantakan apapun yang terkena serangan tersebut. Jinton juga memiliki kekuatan penghancuran yang besar. Serangan Jinton mampu mengubah benda padat menjadi debu, termasuk batu, besi, dan bahkan bangunan. Pengguna Jinton juga dapat menciptakan ledakan yang sangat dahsyat dengan memanipulasi partikel debu. Selain serangan, Jinton juga dapat digunakan untuk pertahanan. Pengguna dapat menciptakan penghalang debu yang sangat kuat untuk melindungi diri sendiri atau sekutu-sekutunya dari serangan musuh. Jinton juga memungkinkan pengguna untuk mendeteksi dan merasakan keberadaan debu dan partikel-partikel halus lainnya. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi ancaman atau pergerakan musuh dengan lebih baik. Dalam cerita Naruto, hanya ada sedikit pengguna Jinton yang diketahui. Onokis, yaitu Tsuchikage keempat dari desa Iwa, adalah salah satu pengguna Jinton yang paling terkenal. Dia dikenal karena kekuatan pengendalian debunya yang sangat kuat dan mampu melumpuhkan lawan-lawannya dengan serangan Jinton. Nah, tadi merupakan beberapa Kekkei Genkai yang terkenal dalam anime Naruto. Bagaimana menurut kalian? BTW, gue membuat konten seperti ini untuk menyalurkan energi negatif yang sering terlintas di kepala gue. Udah beberapa dan sekian lama gue masih belum bisa move on dari mantan gue. Doain ya guys supaya bisa melewati masa-masa ini, dan terima kasih buat kalian yang selalu support gua sebagai admin 1 di sini. Sekian dulu video dari gua sebagai admin 1. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti channel ini. Sekian dan terima kasih, dan jangan lupa bahagia. Dadah.